Pasangan Purbaya Yudi Sadewa siap menggelontorkan dana darurat untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Namun Purbaya tidak mengetahui bahwa dana darurat bisa dipakai karena musibah banjir dan longsor Sumatera tidak berstatus bencana nasional. Biayanya berapa yang udah diskusiin pasti jembatan kan? Iya. Dengan ada 300.000, sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa, lagi dikumpulin dalam waktu 2 minggu ini akan siap. Pak, yang di jembatan yang ke arah Padang itu kan dia ada jembatan itu yang menghubungkan antara Padang dan Sumatera itu kan rusak Pak, nanti itu perbaikannya gimana Pak? Menggunakan APBN langsung atau? Ada PU pasti punya dana, biar aja PU yang bisa. Tapi kan itu dana. Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir di Desa Menasah Lok, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh tak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga menewaskan seekor gajah Sumatera. Gajah jantan tersebut diketahui warga pada hari Jumat pagi pasca banjir besar yang melanda kawasan tersebut dan lokasi bangkainya sudah ditandai garis polisi. Lokasi penemuan bangkai gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Meredu yang tak hanya bisa diakses dengan berjalan kaki selama 2 jam dengan medan yang sulit. Gajah tuh terdampar, diperkirakan subuh Kamis waktu besar air itu. Kapan warga tahu bahwa ada gajah di situ, Bang? Di saat airnya sudah turun, pagi Jumat. Antrian kendaraan sepeda motor untuk membeli BBM di SPBU terjadi di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Antrian kendaraan mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara. Warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga juga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per liter. Sementara itu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang, pasokan BBM Kabupaten Pasaman terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk bisa mengantarkan BBM ke sebuah SPBU di Lubuk Sikaping. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Sejumlah kendaraan terlihat terparkir di SPBU untuk menunggu BBM. Dari Aceh Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Aceh Tenggara hanyut diterjang banjir bandang. Banyak warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian yang berada di gedung bangunan SD Negeri Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe. Di Desa Bener Bepapah dan Desa Lawe Penanggalan, Kabupaten Aceh Tenggara, puluhan rumah warga hanyut diterjang banjir bandang. Pengendara motor digerebek Satlantas Polres Boyolali saat melakukan aksi balap liar di Komplek Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Dalam penindakan ini, polisi mengamankan puluhan motor yang menggunakan knalpot brong. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Ayus Malam selengkapnya. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali.
Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang kenal potbrong kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Miras oplosan hingga tewas dan merampas harta berharga korban. Mana lagi barang-barangnya? Mana barang-barangnya? Iya. Jangan sampai 2 kali kami kesini, Win. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim Opsnal Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 2 pelaku sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku sebelumnya beraksi di toko hewan peliharaan, namun gagal karena terpergok korbannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api. Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Nyolo ya? Ya? Oke. Dapat dari mana itu? Hah? Beli di mana? Lampung. Lampung. Yuk, loncat. Iya. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman